彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Sosok manusia yang tiba-tiba ditarik paksa dari hutan menyebabkan kelompok Caoying terkejut. Pria berpakaian hitam itu terkejut ketika dia melihat bahwa itu sosok tersembunyi itu adalah Xiao Yan. Wajahnya segera terangkat ke senyum aneh saat dia tertawa. Mata Xiao Yan menatap tajam pada pria kulit hitam asing. Dari nada pihak lain, tampak bahwa itu pria itu berkenalan dengannya. Namun, Xiao Yan tidak dapat mengingat pernah bertemu orang ini. Dia belum bertemu banyak ahli kelas Douzun, tetapi semuanya telah meninggalkan kesan yang sangat dalam. Hanya orang ini di depannya menyebabkan dia merasakan ketidakbiasaan. Apa yang harus kita lakukan? Mata Caoying yang cantik melirik Xiao Yan saat dia bertanya dengan lembut. Apa yang bisa kita lakukan? Orang itu adalah seorang elit Douzun. Kalian semua harus memikirkan cara kamu sendiri untuk melarikan diri. Xiao Yan tanpa daya menjawab. Bagaimana kami akan melarikan diri? Orang itu akan menghalangi kita bahkan jika kita menggunakan batu spasial. Song Qin mengerutkan kening dan menuntut. Xiao Yan membentangkan tangannya. Dia terlalu malas untuk berdebat dengannya. Dalam hal apapun, jika ada yang benar-benar salah, dia akan melepaskan api pemadam kebakaran untuk melarikan diri. Xiao Yan tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak pada saat ini. Sebuah pikiran terlintas dalam pikirannya, dan dia dengan cepat bertanya setelah sekejap. 3 menit. Caoying cepat menjawab. Xiao Yan terdiam sesaat. Setelah itu, dia perlahan mengangguk di depan mata semua orang yang cemas. Terima kasih banyak. Caoying dengan lembut berterima kasih kepada Xiao Yan. Setelah itu, jari-jari kakinya dengan lembut ditekan ke tanah. Menyerang! Song Qin mengeluarkan teriakan keras seperti Caoying bergegas kembali. Majestic Douqi segera melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas menuju orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya, dengan tegas mengganggu mereka dalam prosesnya. Xiao Yan diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya saat dia merasakan kekuatan spiritual perkasa yang menyebar dari antara alis Caoying. Mata pria berpakaian hitam itu dingin saat mereka menatap Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan cepat melirik ke sisi penghalang spiritual. Caoying mengerutkan kening saat dia mulai menggunakan taktiknya untuk membatalkan penghalang. Untungnya, Xiao Yan bukanlah orang biasa. Hatinya jelas mengerti betapa menyusahkannya untuk berurusan dengan seorang elit Douzun. Kejutan juga melintas di mata pria berpakaian hitam ketika dia melihat kekuatan Xiao Yan tiba-tiba melambung. Kakinya segera menginjak udara kosong. Setelah itu, tubuhnya tampak teleportasi seperti yang muncul di depan Xiao Yan. Kekuatan tersembunyi dipindahkan ke tulang Xiao Yan. Segel tangan berubah dengan cara seperti kilat. Pria berpakaian hitam tampak sangat tidak senang dengan sikap keras Xiao Yan. Ketidaksabaran akhirnya melintas di matanya. The spiritual barrier sekitarnya juga menjadi lebih pucat saat itu sedang dibatalkan oleh Caoying. The Earth Demon Puppet baru saja muncul ketika ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Segera sebuah tangan yang ditutupi oleh kristal biru menembus ruang kosong. Sok naik dalam hati Xiao Yan saat ia mundur dengan cara yang menyedihkan. Dentang! Suara retak sedikit tiba-tiba muncul di udara sementara Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Cepat dan pergilah. Reaksi Xiao Yan cepat dan reaksi orang lain juga cukup cepat.
Cao Ying ada di depan semua orang yang melarikan diri. Terlebih lagi, dia adalah yang pertama melarikan diri saat penghalang ruang itu pecah. Pria berpakaian hitam itu terkejut karena penghalang ruang telah rusak dengan cepat oleh Cao Ying. Selusin ditambah pria berpakaian hitam buru-buru mengakui setelah mendengar perintah pria berpakaian hitam. Mata dingin pria berpakaian hitam itu melesat ke arah Xiao Yan dan Cao Ying menghilang. Dia segera tertawa dingin saat tubuhnya bergetar. Ruang sekitarnya perlahan-lahan bergoyang dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Dua sosok bergegas pergi seperti monyet lincah di dalam hutan hijau yang subur ini. Kecepatan keduanya secepat kilat. Tubuh mereka melintas di antara hutan dan menghilang. Dua orang bergegas keluar tanpa memutar kepala mereka. Tiga tokoh bergegas di atas hutan seperti badai liar, menyebabkan daun layu di tanah menari. Ekspresi Xiao Yan adalah serius. Bergerak. Kaki Xiao Yan baru saja mendarat di pohon besar ketika dia meringkuk lututnya. Dia baru saja meminjam kekuatan untuk menembak maju dengan cepat ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kakinya melengkung di busur aneh dan tubuhnya malah melesat ke belakang. Segera setelah sosok Xiao Yan ditarik kembali, ruang jarak pendek dari tempat kakinya tiba-tiba terdistorsi. Hati-hati! Hati Xiao Yan bergetar ketika dia melihat cakar kristal menghilang, jadi dia buru-buru meneriakkan peringatan. Setelah saling bertukar pukulan dengan pria berbaju hitam ini sebelumnya, Xiao Yan menyadari betapa menakutkan lapisan kristal biru tua itu. Tubuhnya tidak lagi bisa bergerak di bawah ruang yang dipadatkan ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan binatang kristal besar itu mengulurkan tangan. Xiao Yan dan Song Qing juga merasakan Cao Ying tiba-tiba turun ke situasi berbahaya. Ekspresi mereka berubah. Mata Song Qing sedikit berkedip. Retak. The Demon Puppet baru saja muncul ketika tangan kristal energi itu dengan kasar menyambarnya. Pergi. Xiao Yan segera berteriak keras setelah menggunakan Demon Wayang untuk membantu Cao Ying menahan serangan itu. Tangan bantuan yang tiba-tiba ini mengejutkan Cao Ying. Matanya yang cantik segera melihat Xiao Yan dengan cara yang mendalam. Bibir merahnya dengan lembut melebar. Sedikit suara ditransmisikan ke telinga Xiao Yan, terima kasih. Sebuah suara lantang dipancarkan dari mulut Do Uzun yang berpakaian hitam. Setelah itu, tubuhnya bergetar, dan dia sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Dari kelihatannya, intervensi Xiao Yan benar-benar membuatnya marah. Sosok Xiao Yan bergegas melalui hutan dengan cara seperti kilat. Ekspresinya saat ini gelap dan serius. Meskipun tidak ada sosok Do Uzun hitam di belakangnya, dia samar-samar merasa bahwa itu dia sedang dikunci oleh orang itu. Jelas, orang itu telah memilih Xiao Yan di antara trio itu. Bajingan. Sosok Xiao Yan terus membebankan biaya untuk jarak jauh, tapi itu terkunci pada perasaan tidak melemah. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Segera, kilatan sengit melintas di mata Xiao Yan. Meskipun pihak lain adalah seorang elit Do Uzun, tidak mungkin baginya untuk menggigit tulang keras Xiao Yan jika Do Uzun ini tidak memiliki gigi yang bagus. TL, guru paman junior guru seseorang yang berbagi guru yang sama dengan guru seseorang. Aku tidak begitu diberkati. Xiao Yan tanpa sadar tertawa ketika dia mendengar ini. Old Myugu tertawa dan tidak keberatan. Matanya agak panas saat dia menatap Xiao Yan. Kali ini, diri yang mulia ini tidak akan menahan diri. Aku pertama akan membunuhmu dan mengambil jiwamu. Diri yang mulia ini memiliki metode sendiri untuk membuat kamu mengungkapkan mantra api. Old Myugu dengan dingin tertawa saat melihat reaksi cepat Xiao Yan. Tawanya baru saja terdengar ketika Xiao Yan terpesona. Tangan kristal besar, diisi dengan tekanan spiritual yang tidak biasa, sekali lagi muncul dengan cara yang aneh. Setelah itu, tangan meraih dengan kecepatan seperti kilat. Mata jahat Xiao Yan memandang Old Myugu dengan senyum ganas di wajahnya. Dia menghirup nafas dalam-dalam. Ekspresi Old Myugu sedikit berubah ketika dia mendengar suara yang jelas dan nyaring yang bergema di atas hutan. Matanya menyapu sekeliling sebelum tiba-tiba menembaki cabang pohon dari pohon besar, hanya untuk melihat gadis kecil berpakaian ungu di sana. Kedua kakinya berayun lembut. Kejutan dalam mata Xiao Yan berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menghilang. Dia meraih gadis kecil ini, yang telah menghilang cukup lama, dan menariknya ke sisinya. Setelah itu, dia dengan hati-hati menatapnya.
Penampilan ukiran batu gioknya semanis sebelumnya, memberinya penampilan yang mirip dengan boneka porselen. Aku telah lolos. Hehe, aku tahu bahwa itu kamu berpartisipasi dalam pil gathering, jadi aku datang ke sini untuk menunggu kamu. Xian tersenyum seperti rubah kecil. Kedua matanya menyipit menjadi bentuk bulan sabit. Aku sangat menyedihkan. Setelah pergi, aku tidak lagi enak ya Oan. TL, Grand Dawn dalam hal ini mengacu pada wanita yang sulit dilayani. Teman besar, kamu tidak perlu khawatir. Pergi dan kalahkan dia. Tugas kamu akan dianggap hampir selesai setelah kamu menghabisinya. Xian meringkuk mulut kecilnya sebelum menunjuk ke arah Old Mu Gu yang murung dan berjarak dekat. Dia menginstruksikan dengan suara yang tajam. Pria besar itu dan wajah Old Mu Gu tanpa sadar bergerak ketika mendengar kata-katanya. Kepala? Teman ini, itu benar-benar bukan niat aku untuk menerobos ke gunung ini. Aku yang lama akan meminta maaf kepadamu jika aku menyinggungmu dengan cara apapun. Namun, orang ini adalah target yang harus aku tangkap. Aku harap kamu tidak akan ikut campur. Mu tua yang jaraknya cukup dekat akhirnya berbicara dengan wajah suram. Meskipun tingkat Xiongsan lebih rendah darinya, kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan berakhir mati ke tangan siapa. Angin dari tinju telah tiba sebelum pukulan itu terjadi. Angin tinju yang menakutkan itu menyebabkan tanah di bawah kaki Xiongsan tenggelam hampir 2 kaki meskipun jaraknya sangat jauh. Sebuah jejak tinju besar muncul di tanah. Dua keras bertabrakan dan riak menakutkan bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. Semua rumput dalam radius 100 meter dipotong setengah kaki. Beberapa batang pohon raksasa dipotong. Sejumlah besar serbuk gergaji meletus dari titik di mana mereka pecah. Mata dan tangan Xiao Yan sangat cepat. Ketika riak kuat itu meletus, dia memeluk Xian, dan menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas ke langit, menundukkan kepalanya, dan melihat sepetak tanah kuning yang muncul di lautan pepohonan yang luas. Dia tanpa sadar sedikit berkata-kata. Itu memang layak pertempuran antara kelas Douzun. Kekuatan destruktif yang hebat seperti itu diciptakan hanya dengan mengangkat tangan. Xiongsan akhirnya mengambil 2 langkah kembali ke dalam hutan yang sekarang dipenuhi oleh debu. Tanah berguncang setiap kali kakinya mendarat. Ini berlanjut 2 kali sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya sepenuhnya. Dia segera mengangkat kepalanya, dan matanya luar biasa panas saat dia melihat Old Mu Gu di depannya. Dia berteriak, "Baiklah, itu menyenangkan." Lagi. Ekspresi dingin gelap melintas mata Old Mu Gu. Segel tangannya tiba-tiba berubah dan lengan api besar itu segera terangkat. Mengaum. Xiongsan mengeluarkan raungan ganas ke langit setelah merasakan tekanan energi panas yang ditransmisikan darinya. Tubuhnya juga mulai membengkak dengan suara "swos-swos" pada saat ini. Suara gemetar bumi tiba-tiba bergemuruh di seluruh gunung seperti raungan gemuruh dari langit. Badai energi yang menakutkan terbentuk saat ini. Setelah itu, ia menyapu ke segala arah. Seluruh gunung bergetar di bawah badai energi ganas ini. Mendesis. Bahkan dengan sikap tenang Xiao Yan, dia tanpa sadar menghirup nafas udara dingin saat dia menatap lubang tanpa dasar yang hampir 1000 meter. Mata Xiao Yan tiba-tiba dicari. Dia melihat lubang tanpa dasar saat alisnya sedikit merajut. Mengaum. Suara Xian baru saja terdengar ketika raungan jiwa yang tiba-tiba meletus dari lubang. Ledakan. Suara mengerikan lainnya yang keras tiba-tiba muncul. Segera, tubuh yang sangat besar melompat keluar dari lubang yang dalam seperti menara yang sangat besar. Setelah itu, tiba-tiba mendarat di tanah. Seluruh gunung dengan keras berguncang ketika kakinya mendarat di tanah. Mata Xiao Yan menyapu garis-garis rambut berwarna perak di dada beruang besar sebelum segera fokus pada ekor naga di belakangnya. Sebuah cahaya berkedip di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. A Dragon Bear adalah binatang magis ganas yang sangat langka untuk ditemukan karena dianggap sebagai binatang unik dari zaman kuno. Selain itu, tubuhnya secara samar memiliki darah naga, dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Berdasarkan apa yang tercatat dalam naskah kuno, beruang jenis naga ini juga disebut Nine Line Demon Dragon Bear. Tangan kecil Xian, yang menggantung di leher Xiao Yan, tiba-tiba dikencangkan. Kilau ungu yang mencolok tiba-tiba muncul di matanya yang berair.
Lidahnya yang kecil dan berwarna merah terang dengan lembut menjilat bibir mungilnya. Lagi. Kaki Xiongsan tiba-tiba melangkah maju. Wajahnya yang terdistorsi mengungkapkan ekspresi ganas. Tinjunya juga menabrak Old Myugu. Angin liar melesat melintasi langit. Suara desir angin yang membelah meresap ke seluruh pegunungan seperti suara ketukan drum yang rendah. Bahkan Old Myugu tidak berani meremehkan pukulan Xiongsan setelah dia berubah menjadi bentuk sebenarnya. Segel tangan Old Myugu berubah, dan ruang di depannya terdistorsi. Api baru saja menyemburkan ketika sosok hitam tiba-tiba bergegas dari langit. Angin yang menakutkan menyebabkan ekspresi Old Myugu berubah sedikit. Sosok hitam itu turun. Setelah itu, ia bertabrakan dengan binatang api. Kekuatan yang menakutkan membelah binatang api menjadi dua. Banyak retakan spasial muncul ketika Old Myugu melihat ekor berayun yang sangat besar. Matanya tanpa sadar menyusut, dan ekspresinya sedikit jelek. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Douki, sepertinya Xiongsan tidak akan mampu mengalahkan Old Myugu bahkan setelah bertransformasi. Namun, Xiongsan mampu terlibat dalam semuanya bertarung tanpa peduli, tapi Old Myugu tidak bisa. Dia masih perlu berpartisipasi dalam pertemuan pil berikutnya. Wajah Old Myugu sedikit berkedut saat mendengar Xiao Yan. Segera, mata dinginnya beralih ke Xiongsan, yang berdiri di gunung seperti menara logam.